Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Dinda Anissa Yumna, Sandra Lia Dwi Monika, dan Sansabila Febrianti akan menjelaskan tentang PBL Praktikum Optimasi Proses yang berjudul Pengaruh Rasio Molar Feed Gliserol terhadap Asam Asetat terhadap produk triasetin. Untuk mengetahui pengaruh rasio molar feed gliserol terhadap asam asetat, pembuatan triasetin sendiri diproses dengan eksterifikasi menggunakan asam asetat, maka akan menjadi produk triasetin dengan rumus reaksi sebagai berikut. Proses ini dilakukan dengan cara esterifikasi proses yang mereaksikan asam lemak bebas. Langkah awal yang dilakukan menghitung umpan molar feed dengan melakukan perbandingan antara gliserol terhadap asam asetat dengan cara trial dari 1:7 sampai didapatkan produk yang terbaik. Dengan menetapkan kapasitas proses pembuatan triasetin 12.000 ton per tahun dengan waktu 24 jam dan 330 hari. Konsentrasi dari bahan gliserol sebesar 98% dan asam asetat 99,50%. Trial dilakukan dari perbandingan gliserol dan asam asetat dari mulai 1:7 hingga 1:21. Dari perhitungan didapatkan molar feed umpan yang nantinya untuk disimulasi dengan software ChemCat. Dinyatakan produk terbaik dengan mengetahui konsentrasi produk yang dihasilkan mendapatkan 90%. Dari penelitian sebelumnya, produk triasetin yang berfungsi sebagai aditif memiliki kemurnian minimal 90%. Hal tersebut perlu melakukan konversi pada proses simulasi reaktor sebesar 85,21% dengan suhu 110 derajat Celcius. Kemudian, simulasi proses untuk mengetahui pengaruh molar feed gliserol terhadap asam asetat terhadap produk triasetin dilakukan menggunakan software ChemCat. Langkah awal yang dilakukan dengan cara mensimulasi secara overall dari mulai bahan baku, suhu, dan tekanan. Cara yang dilakukan yaitu yang pertama, membuka komponen yang akan dimasukkan. Yaitu di sini ada gliserol, water, glyceryl triacet, acetic acid, kemudian lalu di OK. Model termodinamika berupa NRTL karena dapat digunakan untuk elektrolit air dan untuk multikomponen organic water sistem yang sesuai dengan komponen yang akan disimulasikan dalam pembuatan triasetin. Dari perhitungan yang didapatkan dari menghitung kebutuhan umpan didapatkan data molar feed dari dua bahan, gliserol terhadap asam asetat, dengan melakukan perbandingan berikut merupakan hasil dari perhitungan molar feed. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Membuat dua aliran masuk yang dipompa menuju mixing dan aliran keluar di lembar kerja pada ChemCat. Dua aliran tersebut meliputi aliran gliserol dengan campuran air dan asam asetat dengan campuran air. Dari data tersebut dimasukkan satu demi satu variabel ke dalam aliran feed di lembar kerja ChemCat-nya. Cara yang dilakukan dengan mengklik 2 kali pada aliran feed. Lalu memasukkan data komponen dari gliserol dan campuran air, suhu, dan tekanan. Lalu lakukan flash, lalu OK. Simulasi dilakukan pada semua alat, yaitu alat yang pertama ada pompa. Untuk pompa, specification-nya yaitu mode on, outlet pressure-nya itu 1, modenya specify outlet pressure, efisiensinya 1, lalu klik OK. Lalu yang kedua langsung di flash lalu di OK. Yang dimasukkan yaitu gliserol, water,
dan komponen yang lain. Untuk selanjutnya itu ada mixing. Mixing output pressure-nya itu 1 bar, lalu di OK. Lalu ada preheater. Preheater spesifikasinya yaitu temperatur of steam 6-nya itu 110 derajat Celcius. Lalu menggunakan model 0 no back calculation, lalu di OK. Selanjutnya ada pompa. Pompanya mode on, mode specify outlet pressure. Outlet pressure-nya yaitu 1 bar. Untuk efisiensinya 1. Lalu diklik OK. Lalu ada reaktor. Untuk reaktor, spesifikasi thermal modenya itu menggunakan adiabatik. Lalu key komponennya 1 gliserol. Untuk fraksi conversion-nya itu 0,99. Stoichiometry conversion-nya itu menggunakan 0 mol base. Untuk gliserolnya -1, waternya 3, glyceryl triacidnya 1, lalu acetic acidnya -3. Untuk heat reaction-nya itu menggunakan ideal gas state. Lalu klik OK. Lalu ada pompa. Untuk mode on, pompa mode on, modenya sama seperti sebelumnya yaitu specify outlet pressure. Outlet pressure-nya itu 1 bar dan efisiensinya 1. Langsung diklik OK. Untuk selanjutnya itu menggunakan shortcut distillation. Menggunakan mode 2 design FUG with fans fit dry location. Untuk kolom pressure-nya itu 1 bar, select condensation type-nya itu 0 total. Number of stage-nya itu 5,453. Lalu ada like key komponen menggunakan acetic acid nomor 4. Untuk heavy key komponen menggunakan 3 glyceryl triacid. Untuk like key split-nya itu 0,99, lalu heavy key-nya itu 1, sekian. Lalu klik OK. Lanjut ada preheater. Preheater-nya untuk spesifikasinya temperatur nomor 11 dengan temperatur 25 derajat Celcius, lalu di OK. Lalu ada pompa. Untuk pompanya dimasukkan angka untuk gliserol, water, glyceryl triacid, dan acetic acid. Jika selesai, di flash langsung OK. Lalu untuk hasil preheater-nya didapatkan sebagai berikut. Ada pompa untuk pompa mode on dengan mode specify outlet pressure. Outlet pressure-nya itu 1 bar, efisiensinya 1. Lalu diklik OK. Ini ada SCDS distillation column. Untuk condense type-nya itu 0 total or none. Number of stage-nya itu ada 6. Untuk feed stage-nya itu nomor 3. Lalu diklik. Untuk simulasi modelnya itu ada equilibrium model. Lalu diklik OK. Untuk preheater-nya yaitu spesifikasinya temperatur stream 15-nya 25 derajat Celcius. Lalu back calculation modenya yaitu number 0 no back calculation. Lalu klik OK. Untuk keluarannya yaitu didapatkan hasil seperti ini. Lalu ada preheater lanjutannya. Untuk temperatur stream nomor 17 yaitu
25 derajat Celcius. Untuk back calculation modenya yaitu 0, no back calculation. Lalu diklik OK. Lalu ada keluaran yang didapatkan hasil sebagai berikut. Lalu di flash OK. Selain produk utama yang dihasilkan dari proses produksi triasetin, ada produk samping, yaitu gliserol dan asam anhidrat dan air. Saat produk tersebut keluar dari kolom distilasi, produk tersebut mengalami suhu yang cukup tinggi akibat proses pemanasan yang dilakukan oleh boiler pada kolom distilasi. Untuk mengurangi suhu tersebut, dilakukan pendinginan dengan bantuan alat cooler dan diturunkan suhu sampai 25 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu hasil pembahasan. Hasil simulasi proses pada produk triasetin secara overall menggunakan ChemCat dengan variabel yang ditentukan dari molar feed gliserol terhadap asam asetat dengan menentukan perbandingan. Variabel yang digunakan yaitu 1:7 sampai dengan 1:21 dengan menghitung kebutuhan molar umpan pada gliserol dan asam asetat yang nantinya disimulasikan di ChemCat. Diharapkan dapat mengetahui pengaruh gliserol terhadap asam asetat. Hasil yang diperoleh dari simulasi proses produk triasetin secara overall menggunakan ChemCat dengan variabel tersebut menghasilkan molar dan jumlah produk triasetin. Berikut adalah hasil dari simulasi proses triasetin dengan menggunakan ChemCat dengan tabel variabel 1:7 sampai 1:21, lalu ada gliserol dalam kamol per jam, asam asetat kamol per jam, jumlah triasetin dalam kamol per jam, dan konsentrasi triasetin yaitu fraksi molnya. Selanjutnya, di sini kami memplotkan dari data tabel di atas tadi, sehingga didapatkan grafik molar terhadap jumlah produk triasetin dengan sumbu X-nya yaitu jumlah triasetin dalam kamol per jam dan sumbu Y-nya yaitu molar feed dalam kamol per jam. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa jumlah produk triasetin yang banyak dapat dilihat di titik 6,4 kamol per jam, yaitu sama dengan 1:7 gliserol terhadap asam asetat. Sehingga grafik tersebut dapat dilihat bahwasanya semakin banyak molar feed gliserol terhadap asam asetat, semakin sedikit jumlah yang dihasilkan dari produk triasetin. Hal tersebut dikarenakan adanya pengaruh umpan pada molar feed berpengaruh pada jumlah produk yang dihasilkan. Hasil tersebut juga sebanding dengan pengaruh hubungan molar feed gliserol terhadap asam asetat dengan konsentrasi produk triasetin. Berikut adalah grafik dari hasil simulasi molar feed gliserol terhadap asam asetat terhadap konsentrasi produk triasetin. Dengan sumbu X-nya yaitu konsentrasi triasetin dalam fraksi mol dan sumbu Y-nya tetap molar feed dalam kamol per jam. Dari grafik tersebut dapat dilihat hubungan antara molar feed gliserol terhadap asam asetat terhadap konsentrasi produk triasetin sama halnya dengan hasil molar terhadap jumlah produk triasetin. Hal ini disebabkan karena esterifikasi merupakan reaksi dapat balik, sehingga jika salah satu ada reaktan dibuat berlebih, maka reaksi akan bergeser ke arah kanan dan bertumbuknya antar molekul semakin besar yang mengakibatkan konversi semakin besar pula. Dapat diketahui bahwa kondisi optimum yang menghasilkan pada perbandingan gliserol terhadap asam asetat 1:7 dengan hasil konversi sebesar 98,35%. Selanjutnya, kesimpulan. Dari hasil simulasi yang dilakukan menggunakan software ChemCat, dengan mengubah feed gliserol terhadap asam asetat dapat disimpulkan bahwa kondisi optimum dihasilkan pada perbandingan molar feed gliserol terhadap asam asetat 1:7 dengan hasil jumlah 6,4 kmol per jam dan nilai konversinya sebesar 98,35%. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.